Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi sekarang nih gue bikin video mumpung masih adem ya, masih jam 7 pagi. Kita mau bahas sesuatu yang jarang dibahas ya kayaknya. Ini adalah tentang virus pada tumbuhan guys. Oke, sekarang kita kuis ya. Nih, gue kasih lihat beberapa tumbuhan. Ini tumbuhan cabai gue. Nah, yang ini okra, edamame, lalu yang ini melon, labu kuning. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira yang mana dari semua itu yang kena virus? Mungkin ada sebagian dari kalian yang udah tahu jawabannya, ya pasti yang itulah gitu. Tapi ada beberapa orang yang justru nggak tahu sama sekali kalau tumbuhannya dia sendiri tuh kena virus guys. Jadi hari ini kita mau bahas tentang virus itu dan apa dampaknya pada tumbuhan dan pada manusianya gitu ya, yang makan buah atau sayurnya. Dan setelah itu bagaimana cara penanganannya. Oke, kita duduk dulu kali ya. Oke, seperti biasa udah disediain contekan, jadi maaf ya kalau agak-agak ngelirik ke bawah sedikit. Jadi hari ini tema kita adalah virus ya, virus pada tumbuhan. Nah, jadi yang paling utama nih, pertanyaan paling utamanya adalah virus itu sebenarnya apaan sih? Kalau misalnya kalian belum tahu, virus itu adalah sejenis mikroorganisme patogen. Jadi dia tuh bisa bereplikasi di dalam sel makhluk hidup lain. Jadi kayak gimana ya? Anggap aja nih kayak film Parasite gitu. Tahu Parasite kan? Yang film Korea yang booming banget itu loh. Jadi ada sesuatu makhluk hidup, kan ada si bapak-bapaknya itu tuh yang tinggal di basement. Gue nggak tahu itu seperti apa, gudang atau basement atau semacamnya itu. Si bapak ini tuh colongin makanannya, terus kayak pakai barangnya si tuannya dan lain-lain. Nah, istilahnya tuh kayak gitu guys, virus. Jadi virus ini tuh si bapaknya gitu loh. Kalau misalnya ada virus masuk ke tumbuhan, biasanya dia bereplikasi di dalam sel tumbuhannya atau di rumah tumbuhannya. Makin lama makin banyak, terus lama-kelamaan dia akan bisa sampai mematikan tumbuhan itu tersebut gitu loh. Nah, apa sih penyebabnya virus? Virus itu disebabkan cuma dua hal. Pertama dari vektor, kedua dari kontak fisik. Jadi dari vektor dulu ya. Vektor itu ada media pembawanya. Kayak misalnya nih, kalau kalian lihat pohon cabai gitu, di balik daunnya misalnya ada kutu daun gitu. Nah, kutu daun itu bisa menjadi vektor atau faktor pembawa si virus, karena di dalam kutu daun itu sendiri bisa aja ada virusnya, ya kan? Nah, kedua lewat kontak fisik. Kontak fisik itu, percaya atau tidak, banyak banget yang disebabkan oleh manusia. Contoh yang paling terkenal dan gampang itu tobacco mosaic virus. Jadi disebut juga dengan TBM, salah. Jadi disebut juga dengan TMV, tobacco mosaic virus. Jadi kadang-kadang tobacco mosaic virus ini ada di dalam rokok ya. Jadi setelah orang merokok gitu, kayak petani-petani merokok, terus dia buang puntung rokoknya, dia pegang tanaman cabenya, itu bisa nular. Terus contoh lainnya, misalnya ada anak muda yang lagi bikin skripsi, lagi ngambil data, jadi ke tempat petani gitu ya. Anggaplah si petaninya namanya ini siapa ya, Diera gitu. Ke kebun Diera, lihat cabenya, pegang-pegang cabenya, ternyata cabenya Diera ini kena mosaic virus. Terus dia ke tempat lain lagi untuk ambil data lain lagi, lupa cuci tangan, ke kebun orang lain, anggaplah kebunnya si Cynthia gitu. Kebun cabai Cynthia ini semuanya jadi kena mosaic virus gara-gara si orang yang melakukan riset ini gitu loh. BTW maaf ya kalau misalnya suara-suara burungnya agak berisik, emang kalau pagi itu burungnya banyak banget di sini. Tapi nggak apa-apa, gue suka. Virus ini sebenarnya macamnya ada banyak ya, banyak banget. Kayak dulu strawberry gue juga pernah kena wrinkle virus. Terus gue juga pernah teliti tentang virus-virus lain di kampus, namanya bahasa Jepang, jadi gue nggak usah sebutin lah ya. Kebetulan tumbuhan yang tadi gue udah kasih kuisnya itu kena mosaic virus, yang tadi kita udah bicarain juga, tapi bukan tanaman cabai. Udah tahu kira-kira jawabannya yang mana? Tanaman melon. Selamat kepada kalian yang jawabannya sudah benar, gue kasih jempol. Kalian keren. Oke, jadi apa sih sebenarnya gejala dari mosaic virus pada tanaman melon ini? Nah, yang pertama itu ada bercak hijau gelap pada daun, dan daunnya tuh jadi lebih kecil daripada ukuran pada umumnya.
lalu pertumbuhannya jadi lebih lama dan hasilnya lebih rendah atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Tapi yang jadi masalah utama dari virus ini adalah tumbuhan yang udah terkena virus itu tidak bisa disembuhkan gitu, nggak bisa kita kasih obat apa terus disembuh jadi kayak biasa lagi, tuh nggak bisa, karena dia udah masuk sel-sel itu. Sel itu kan benar-benar udah satuan terkecil gitu ya istilahnya, jadi udah nggak mungkin bisa sembuh. Makanya kita cuma bisa mencegah, bukan menyembuhkan ya. Jadi cara pencegahannya itu ada, pertama pakai pencegahan hama kayak pestisida gitu, boleh yang organik boleh non organik, terserah kalian, tergantung kalian, untuk mengurangi faktor-faktor tadi ya. Salah satunya adalah kutu daun. Kalau misalnya tumbuhan kalian udah kena mosaic virus kayak tumbuhan gua, tanahnya jangan dipakai lagi, udah buang aja. Soalnya kalau misalnya dipakai lagi, apalagi kalau untuk tumbuhan yang sama 100% kena mosaic virus. Selanjutnya rotasikan tanaman. Jadi misalnya kalian tanam cabai, terus cabenya udah selesai panen, udah layu, udah mati, udah mau diganti gitu. Jangan tanam cabai lagi di situ, soalnya bisa-bisa virus tuh gimana ya? Bukan virusnya sih, kayak kutu daunnya tuh tahu gitu. Oh, di tempat ini ada tanaman cabai nih selalu. Ya udah kita ke situ aja gitu. Jadi lebih gampang terkena hama dan virus. Oke, jadi kita sudahi dulu perbincangan kita. Sekarang kita mau masuk ke bagaimana cara penanganannya. Oke, let's go. Oke, jadi ini sekalian bikin TikTok juga. Jadi ada kamera di sini. Penanganan yang pertama adalah kita harus cabut semuanya ya, semua tanamannya. Lalu kita mau buang. Mina, hayo. Hari ini gue sedih banget karena harus buang salah satu tumbuhan gue, yaitu semangka dan melon. Mereka terkena mosaic virus yang bikin daunnya jadi lebih kecil, berbercak, dan kurang produktif. Biasanya virus ini masuk ke tanaman melalui serangga, dan karena bisa menularkan ke tanaman lainnya, jadi mau nggak mau dibuang. Nggak cuma buang tanamannya aja, tapi tanahnya juga harus dibuang semua. Karena kalau tanah ini dipakai lagi untuk tumbuhan, bisa-bisa tumbuhan itu terkena mosaic virus lagi. Tapi nggak apa-apa, mendingan rugi sedikit daripada satu kebun kena virus semua. Area bekas mereka semuanya dibersihkan, lalu alat-alat yang gue pakai untuk bebersih tadi juga langsung dicuci. Lalu nggak boleh lupa juga untuk cuci tangan sebelum menyentuh tumbuhan lain. Karena udah rapi, bagian tadi jadi kosong, dan kira-kira kalian bisa tebak nggak? Gue akan tanam labu air, labu kuning, atau timun di tempat yang tadi. Tulis di kolom komen ya, bye-bye! Oke, jadi seperti itulah kira-kira penanganan kali ya dari tumbuhan yang sudah terkena virus mozaik, seperti itu. Oke, jadi di sini sekarang gue mau jawab pertanyaan yang udah masuk ke TikTok. Kalau misalnya tumbuhan melon kita itu berbuah lalu kena mosaic virus, jadi berbuah dulu baru kena mosaic virus, apakah buahnya akan mempengaruhi kesehatan kita? Jawabannya tidak, karena mosaic virus ini tidak menyerang manusia. Jadi meskipun tumbuhannya kena mosaic virus terus buahnya kita makan, ya tetap kita sehat-sehat aja. Cuma kalau misalnya dimakan sama hewan lain, anggap aja misalnya tobacco mosaic virus yang pertama awal tadi kita udah bahas itu dimakan sama burung gitu misalnya. Nah, karena burung itu dia nggak bisa mencerna dengan sempurna ya, jadi benihnya atau biji dari buah cabai itu biasanya masih utuh. Nah, dia terbang kemana, terus ntar dia pup di mana, bijinya itu bakal tumbuh ya kan. Nah, tumbuhnya dalam keadaan dia membawa virus mosaik itu. Jadi lebih baik kalau misalnya udah kena mosaic virus, mau itu udah berbuah atau enggak, ya udah dibuang aja mendingan. Oke, di sini gue mau kasih fakta menarik. Jadi nggak selalu virus itu membawa dampak buruk bagi tumbuhan ya. Ada satu kali dimana karena tumbuhan ini kena virus, harga tumbuhan ini tuh langsung melejit gitu. Karena justru yang kena virus inilah yang dicari sama orang. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya tumbuhannya apa? Jadi hintnya nih ya, cluenya adalah ini bukan tanaman sayur tapi bunga. Jadi ada bunga yang kena mosaic virus terus harganya malah melejit. Tahu nggak kira-kira? Jawabannya adalah tulip guys. Jadi tulip itu memang dari dulu tuh favorit banget kan, apalagi zaman bubble, waktu zaman
Gue lupa tahunnya, mohon maaf. Pokoknya pada saat zaman-zaman bubble, kayak di Jepang, Belanda, Amerika itu semua orang nyariinnya tulip. Sekarang nih ya, maaf gue taunya harga Jepang. Jadi di Jepang itu 30 tulip itu dihargai dengan 3.000 yen atau sekitar mungkin 400.000 rupiah ya kalau dirupiahin. Tapi waktu zaman bubble, waktu dicari-cari satu buah bunga tulip itu bisa beli rumah guys. Bayangin semahal itu dulu karena dicari sama semua orang, dikarenakan kayak investasi palsu gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang bilang beli aja bunga tulip soalnya harga jualnya tinggi banget. Akhirnya semua orang beli, dicari-cari, harga melambung. Tapi ternyata kok waktu dijual gak ada yang mau gitu karena harganya udah tinggi-tinggi semua. Akhirnya ambruk deh harga tulip itu, menjadi seperti sekarang udah stabil di angka 30 biji 400.000 rupiah. Nah waktu zaman dulu, waktu tulip itu masih belum kena virus mozaik ini, warnanya tuh cuma satu doang, merah ya merah aja, kuning ya kuning aja, oranye ya oranye aja gitu. Tapi ada satu kali dimana virus mozaik ini menular ke tulip dan warnanya jadi coreng-coreng putih dan merah, putih dan oranye kayak gitu. Orang-orang melihat itu menarik, ya ampun ini tulip bener-bener rare banget gitu. Akhirnya dicari-cari dan harga tulip yang kena mozaik ini justru yang melambung. Tapi memang karena udah ada kemajuan teknologi juga, tulip-tulip sekarang nih yang warnanya tuh kayak mozaik gitu, itu sudah hasil dari persilangan. Jadi udah bukan hasil dari mozaik virus lagi. Karena mozaik virus itu sebenarnya memang menghasilkan bunga yang cantik tapi juga mematikan si bunga tulip tersebut. Jadi kurang bagus untuk dibudidayakan lah istilahnya. Oke, jadi seperti itu kira-kira video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Setelah ini gue pengen syuting video tentang succulent arrangement. Nah, ini succulent. Jadi tumbuhan yang memiliki daun yang tebal, tuh kayak gini. Terus kalau daunnya dipetik, ditaruh, itu dia bisa numbuh lagi. Begitu. Oke, jadi kalau misal kalian tertarik silahkan di subscribe channel Lady Renatania dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.